Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat 7, masih suratul A'raf ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Qala, Allah berkata, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian aduun, adalah musuh. Kalian satu sama lain musuh. Walakum, dan bagi kalian fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat tinggal. Wa mata'un, dan senang-senang, ilahin, sampai waktu tertentu. Qala Sa'di, gimana menurut ulama-ulama tentang tafsir ayat ini? Berkata Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, qala bitu ay qala Allah mukhatiban li Adam wa Hawa bilafdil jam. Berkata, ya, berfirman Allah kepada Adam dan Hawa, walaupun ihbitu ini artinya jamak, ya, turunlah kalian dalam bentuk jamak, tapi ini dimaksudkan untuk dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Lah iblis kemana? Dia anak iblis habita min qablu ila sama. Karena iblis sudah turun duluan katanya. Ya, jadi turun ke langit. Jadi tadinya di surga, bertiga ini tadinya di surga. Kemudian iblis diusir duluan. Tapi dia tidak turun ke bumi, ada di langit. Summa habitu jami'an ilal ard. Kemudian ketiga-tiganya ini baru turun ke bumi. Jadi Allah lantik Adam Hawa dengan iblis ini saling bermusuhan. Ya, padahal tidak ada kesalahan iblis kepada manusia. Nah, nanti akan dibahas. Wa qarara amra li iblisa tab'an lahuma, dan perintah ini diulang untuk iblis tab'an lahuma, mengikuti keduanya, liyu'lam, supaya diketahui annam qurana abadan, bahwa mereka akan menjadi qorin, akan menjadi teman selamanya. Jadi di bumi ini, ya, makhluk manusia dan iblis itu tidak akan punah sampai akhir zaman. Akan terus begitu. Li'anna iblis la yufariqul insan, karena iblis itu tidak akan berpisah dengan manusia. Bal yulazimuhu kullal mulazamah. Bahkan dia mulazamah. Jadi akan tetap menemani manusia. Wa yabdhilu kullam juhdihi fi idlalil adam, dan selalu mengerahkan upaya untuk menyesatkan anak Adam.
Wa jumlatu ba'dukum li ba'din adu fi maudi nasbin al-hal minad dhamir alladhi huwa wawu ihbitu. Jadi jumlah ba'dukum li ba'din secara grammar itu untuk hal. Wa khulasatul makna anna Allah Ta'ala qala lahuma, singkatnya Allah bicara kepada Adam dan Hawa serta kepada syaitan. Ya, jadi dari iblis kemudian berubah menjadi setan. Ya kan? Padahal iblis dan setan dua hal yang kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Karena di ujung surat, di surat An-Nas dijelaskan setan itu berasal dari minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi yang jelas iblis itu bukan manusia. Kalau setan dari jin dan manusia. Ya, jadi ini setelah bicara iblis tahu-tahu setan. Gitu. Ya, jadi ini di seputar ini pokoknya banyak teka-teki gitu ya. Jadi antara lain nanti akan dijelaskan turun ke dari surga, apakah berarti dari tempat tinggi ke tempat rendah. Terus yang kedua, apakah manusia ada di bumi ini adalah buah dari kesalahan, hukuman. Padahal sudah sejak awal Allah mengumumkan pada malaikat bahwa kiprah manusia itu kerjanya, kantornya, ya, mustaqor itu kantornya ada di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika dipamerkan di depan malaikat, aku menjadikan makhluk lain dari beda dengan kalian ini manusia untuk di bumi. Jadi untuk di bumi sudah sejak awal mengatakan begitu. Jadi bukan sebuah kesalahan. Walakum fil ardi istiqrar wa maudhi'a istiqrar tamatta'un wa tanfa'una ila hinin qidai ajalikum. Dan kamu akan mendapatkan tempat kerja, ya. Istiqrar, tempat berjuang di bumi. Dan di sanalah kalian boleh senang-senang. Tapi senang-senangnya terbatas, ilahin, sampai dengan batas yang Allah tentukan. Hin itu adalah kata yang umum. Jadi Allah tidak jelaskan sampai kapan, sehingga ajal orang beda-beda. Jadi nggak dijelaskan kapan. Wa qala Ibnu Atiyah qaulu mustaqarrun lafdhu am li zamanil hayat wa li zamanil iqamah. Mustaqar ini juga suatu kata yang umum, yaitu untuk hidup dan mukim, termasuk kubur, ya, termasuk kuburan kan ada di bumi. Wa bi zamanil hayat fasara Abul Aliyah wa fi qauli allazi ja'ala lakumul arda firashan. Di surat sebelumnya dijelaskan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai firas. Firas itu tempat berpijak, permadani. Wabil iqamah fil kubur, dan mukim, tempat mukim di kuburan. Itu kan masih di bumi. Walaftu ya'umuha, lafadz ini ya berlaku untuk semuanya, ya untuk hidup, ya untuk mati, sampai dengan batas yang ditentukan. Di surat Mursalat, surat ke-77 ya, ayat 25-26, Allah menyampaikan, Alam naja'alil arda kifatan. Bukankah kami sudah menjadikan bumi sebagai kifat? Kifat itu adalah tempat berkumpul yang hidup dan yang mati. Yang hidup ya di bumi juga, yang mati juga di bumi juga. Cuma dalam kubur, gitu kan. Ahya'an wa amwata, baik yang hidup maupun yang mati. Itu ada kata-kata untuk yang hidup dan yang mati. Wa amal mata fawa bihasbaji syakhsin. Adapun senang-senang itu tergantung orangnya, seberapa kadar kesenangannya. Fi zamanil hayat, di waktu hidup. Nah, yang namanya senang itu perasaan atau fasilitas. Apa benar orang yang mendapat fasilitas begitu banyak hatinya senang? Atau kok pasti dipastikan? Bisakah kita pastikan kalau orang yang nggak mampu, nggak mendapat kesenangan? Ya, ini relatif sikatnya.
Allahumma ila ayak darsuknal kubur mata'an biwajimal mata tamatu wa nabal minal fawaid. Apakah kuburan itu juga termasuk tempat senang-senang? Apakah kuburan juga termasuk senang-senang? Ya. Karena manusia kan tidak abadi. Contohnya ketika di akhir hayatnya kan dia hidup juga susah gitu ya. Hidup mau enggak segan, mati pun enggak mau itu. Kalau kita ditakdirkan tua, enaknya apa gitu loh. Ya kan? Apa-apa yang kita bisa nikmati di masa muda, disawang aja gitu. Waduh, ada urat, ada kaki, ada jagung, udah nggak bisa dinikmati lagi. Nah, begitu juga kue-kue tart yang penuh dengan keenakan, gulanya banyak, waduh udah nggak bisa lagi. Apa itu nggak penderitaan? Hah? Kan makin banyak kita makin tua makin manja, makin sohor, makin banyak duitnya, tapi nggak bisa dinikmati. Mampu, mau tapi nggak mampu. Kalau zaman masih muda kan baru tamat sekolah, ya pisah dari orang tua. Mungkin kantongnya masih tipis, ya masuk ke mall banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Tapi nggak bisa dibeli, dendam ya, awas nanti suatu saat saya bisa beli kamu. Terus prestasinya naik, umur pun bertambah, punya dia rumah lunas, bahkan bisa beli lagi, ya semua yang diinginkan di masa muda tercapai. Semakin hari diberi umur terus sampai tua. Kata Rasulullah, umur umatku antara 6 sampai 70, 60 sampai 70. Nah, bahasa Jawa mengatakan suwidak. Bukan 40, 50, 60 kan begitu kan? Harusnya kan? Tapi 50 suwidak. 50 katanya ketuk. Sering pakai ketuk, jadi botak soalnya. Kalau dak itu saatnya tumindak. Saatnya pergi 60, maka 70 kembali 70, 80, 90 biasa lagi. Tapi untuk 50 swidak ini paling laris sama selawe, bukan 25 tapi selawe. W-nya itu wedok, sudah saatnya suka sama wedok, saatnya menikah. Saya persisnya kurang singkatan-singkatannya ya. Jadi itu sekitar itu pokoknya W-nya itu wedok. Jadi saatnya ngewedok gitu ya. Kan 30-nya kembali 30, 40, 35 bukan 50, 50. Sudah pakai ketuk tadi. Nah, suwidak saatnya tumindak. Saatnya pergi. Nah, usia-usia kita ini udah rata-rata. Nah, apakah tidak penderitaan? Apakah manusia diberi umur panjang nggak menderita? Sebab kalaupun mampu beli, nggak bisa dinikmati. Nonton aja. Ya kan? Melihat apa sih yang paling nyaman dimiliki manusia? Makanan, minuman, dan perempuan. Melihat perempuan cantik udah nggak mampu. Ngelus dada. Aduh. Karena ada orang yang sudah tua, suka begitu ngobrol-ngobrol. Seneng, saya bilang paling udah lihat-lihat doang. Dia diem bisa gitu, ngomong aja, sohor, pengen punya 2, 3, paling ditonton doang. Itu sudah tidak mampu. Karena tubuh kita ini juga ikut mengarah ke situ. Matanya sudah berkurang, plusnya nambah, itu kan. Terus giginya berkurang, terus perutnya sensitif. Kalau dulu makan tahu berontak, kata orang itu, tahu berontak. Wah, cabenya bisa banyak. Kalau sekarang mondar-mandir toilet, udah nggak bisa. Dan banyak lagi lah. Nah, itu kalau dibiarkan umur panjang itu apa nggak menderita? Maka Allah sudahi penderitanya dengan kematian. Gitu maksudnya. Sudah nggak sakit lagi.
sudah tidak menderita lagi, sudah tidak perlu dirawat lagi, masuklah ke kuburan. Nah, bagaimana di kuburan itu? Wallahu a'lam. Karena ada dua versi, ada yang disiksa sehingga kita juga berlindung kan, wa min azabil qabri. Na'udzu, ya kan? Nah, kita berlindung kepada Allah dari salah satunya siksa kubur. Berarti ada naimul qabr. Kenikmatan kubur berarti ada. Ya. Konon ketika dia melihat keluarganya baik-baik, dia senang. Karena dia di alam gaib. Dia tidak pernah dengar berita lagi. Tapi apa gunanya orang salam? Coba. Orang mengucapkan salam di kuburan itu. Itu kan masyru'. Tidak ada satupun mazhab yang menolak bahwa ziarah itu sunnah. Soal penyalahgunaan ziarah untuk mengkultuskan itu beda. Tapi datang ke kuburan itu sunnah. Sampai-sampai penulis Fiqh Sunnah, Said Sabiq mengatakan, meskipun kuburan yang didatangi bukan muslim. Karena inti dari kesunahan itu datang ke kuburan. Jadi Fiqh Sunnah pengarang mengatakan, walaupun yang didatangi bukan kuburan muslim. Karena yang disunahkan itu kedatangan kita. Nah, soal mendoakan itu beda. Jadi dua hal yang berbeda. Datang ke kuburan serta mendoakan. Mendoakan nggak mesti di kuburan. Karena doa itu bisa didengar oleh Allah kapan saja. Ya, cuma ada tata caranya. Kalau datang ke kuburan muslim kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, daral qaumil mu'minin. Itu kan ada. Itu kayak fiqhus sunnah ya. Said Sabiq itu mengatakan. Kita kembali ke sini. Ada 42 kesimpulan yang ditulis oleh Abdul Wahab tentang ayat-ayat tragedi Adam dan Hawa, tragedi primordial. Tragedi primordial. Jadi tragedi zaman bengen. Yang sebenarnya kita tidak terlibat. Yang terlibat itu bapak kita, Adam dan iblis. Tapi kita mendapat getahnya, ya karena kita keturunan, kita nggak bisa merubah. Pengen bebas dari kesepakatan. Jadi Allah memberi kesepakatan, iblis itu musuhmu sampai hari kiamat. Walaupun kita nggak pernah terlibat sengketa gitu loh. Ya kan? Kita tahu-tahu lahir musuhmu. Gitu. Loh. Saya kapan berantemnya, kapan ributnya? Nggak pernah. Dan Nabi Adam juga nggak bersalah. Salahnya apa yang nyuruh Allah? Sujud kepada malaikat. Lalu semuanya sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau. Terus salah Adamnya apa? Gitu kan? Maksudnya kepada iblis ini hubungannya jadi musuhan nih. Bahwa beliau kemudian melanggar. Suruh jangan makan. Nah, terus dimakan. Lalu dihukum dengan turun. Itu ya. Tapi mengapa kok bermusuhan dengan iblis? Gitu. Kan nggak ada sengketa tadi. Nah itulah takdir. Sudah takdir, ada siang dan malam. Ada pahit, ada garam, ada asin, ada manis. Itu sudah takdir. Tebu ya manis. Nggak bisa merubah dirinya nanti satu saat asin. Air laut ya asin. Itu takdir begitu itu loh. Nggak bisa kita berontak. Kesimpulannya ada 42 katanya. Satu, anna khalqa Adam min turab min abyani adilla alal ma'ad kama stadalla alaihi subhanahu fi ghairi maudi'in. Nabi Adam asal muasalnya dari tanah. Katanya komposisi tanah yang ada dalam tubuh kita ini dari berbagai tanah yang ada di muka bumi ini, jenis-jenisnya. Ya, ada lempungnya, ada tanah hitamnya gitu. Tubuh kita ini. Ya, mungkin dalam tubuh kita ini mengandung unsur-unsur tanah. Itu membuktikan bahwa suatu saat kita akan kembali ke tanah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Kalau Nabi Adam betul-betul dari tanah betulan. Tanah asli. Kalau kita dari saripati tanah. Saripati tanah itu apa? Tanah menumbuhkan pohon. Ya, pohon-pohonan. Pohon-pohonan dimakan oleh ternak. Ternak disembeli oleh kita makan. Kita juga makan tanaman dari padi.
dari buah-buahan dan sebagainya, itu berasal dari tanah. Itu disebut dengan saripati tanah. Nah, nanti kalau sudah selesai, balik lagi ke tanah. Yang kedua, annaha min adilati rasul amatan wa min adilati nubuwati Muhammadin khasatan. Ayat ini menjadi dalil rasul, menjadi dalil adanya rasul. Jadi karena umur manusia ini akan turun-temurun sampai kapan ini? Sudah generasi keberapa kita ini nggak tahu. Ya, Adam, anaknya. Kita sudah generasi keberapa ini? Dan sampai generasi kapan? Wallahu a'lam. Ya, karena dari generasi ke generasi nggak selalu ada rasul, maka dari generasi ke generasi harus ada berita dari Allah yang menuntun. Nah, itulah rasul. Tuh. Wa min adillati nubuwati Muhammadin khasah, dan juga menjadi dalil Muhammad itu rasul. Sebab Nabi Muhammad nggak sekolah, kok bisa tahu? Nggak sekolah seperti kita, ada SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah, kok bisa tahu? Dan taunya itu betul lagi. Ada orang yang tahu salah. Jadi namanya sok tahu. Ya, itulah yang dilakukan oleh para dukun-dukun sok tahu. Nah, begitu diperiksa salah ternyata. Nabi Muhammad nggak pernah salah, justru itu. Semua statementnya itu benar, kecuali yang disimpan di alam gaib. Nanti akan begini, ia kan belum kejadian. Tapi yang Rasulullah sampaikan tentang dunia benar semua. Akan begini. Bahkan beliau belum wafat pun ketika menggali parit, ya, paculnya buat batu, ya, lalu keluar api. Wah, ini Paris akan kalah. Maksudnya Paris itu Iran. Waktu itu kan ada dua negara adidaya, ya. Paris sama Romawi. Dia macul lagi, Romawi giliran. Jadi sudah ngomong begitu. Dan itu kemudian menjadi kenyataan berpuluh-puluh tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi kenyataan. Yang ketiga, ad-dilala ala malaikati wa ala ba'di sifatihim. Ayat ini juga menjadi dalil adanya malaikat dengan sifat-sifatnya. Malaikat itu selalu nurut. Kalau disuruh, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka, ya, dan selalu taat pada perintah. Itu sifat malaikat. Tapi apakah malaikat punya pengetahuan yang cukup seperti manusia, tumbuh? Malaikat itu apa, tumbuh kayak kita? Kan dulu tadi kita nggak ngerti jadi ngerti, sekolah lagi ngerti lagi lebih ngerti. Apa begitu? Ya, sifatnya dinamis. Nah, ini wallahu a'lam. Katanya sih malaikat itu sesuai dengan tugas. Ya, katakanlah mungkin nggak secerdas-cerdas kita itu. Kalau kita kan cerdasnya itu bertahap. Kecuali Nabi Adam, ya. Kalau Nabi Adam cerdasnya spontan. Sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam juga nggak sekolah. Tahu-tahu begitu dites di depan malaikat lulus. Ya Adam, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah mengajari nama-nama pada Adam, semuanya. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian diteskan kepada malaikat. Ya. Faqala ambiuni, sampaikan kepadaku bi asma'i haula, nama-nama yang ada. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang sudah. Jadi malaikat itu tidak tidak dinamis ilmunya itu. Dikasih segitu ya segitu. Kami tidak maha suci Engkau, tidak ada ilmu, kami nggak ngerti, nggak tahu apa nih. Ya, jadi mengajari Adam itu dengan sekaligus, ini namanya cengek, ini cabe macam-macam, ada keriting, ada apa itu. Kan variannya banyak tuh. Ya, apalagi binatang, ini namanya kadal. Kalau ini
toke ini mah, ini cecek gitu. Kan mufradatnya banyak tuh, kosakata yang ada di otak kita. Ya, makin berumur, makin banyak belajar, makin tahu. Maka kata orang Bojonegara itu menyawak. Halal apa enggak? Kiai menyawak, menyawuk apa menyawik? Embuh saya bilang itu. Jadi jenis begitu aja banyak. Seperti bentuk kura-kura, ya. Ada kura-kura darat, ada kura-kura air, ada bulus, bentuknya kan penyu. Itu variannya banyak sekali. Nah itu ya, apakah itu diajarkan semua kepada Nabi Adam? Sebab beliau akan tinggal di bumi. Bumi ini banyak tanaman, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak. Ya, kalau sampai makan kecubung ya kelenger. Contohnya gitu kan. Oh enak bener dimakan. Ya fly. Yang keempat, ad-dilalah ala qadar khairi wa syarih. Ayat ini menjadi dalil adanya takdir. Kita harus menerima takdir. Kita tidak bisa memberontak. Ya, kita tidak bisa memberontak terhadap takdir. Ala usul iman as-sittah fi hadits Jibril. Dan sudah disampaikan tentang rukun iman. Rukun iman yang 6. Wa minha wa hiya adzamu anatu fidil khauf al-azim ad-daim fil qalbi wa anal mu'min la ya'manu hatta ta'tiyahul malaikatu indal maut tubashshiruhu wa dzalika min qissati iblis wa ma kana fihi awalan minal ibadat wa ta'at wa fi dzalika syai'un min ta'wil inna ahadakum la ya'a. Ayat ini juga menjadi dalil agar kita berhati-hati, ya, karena kalau dilihat dari ketaatan iblis nggak kurang. Kalau dilihat dari sisi ketaatan, iblis nggak kurang taatnya, tapi berakhir dengan sengsara. Nah, sehingga ada dalam awal-awal hadis yang ditulis di Riyadhus Shalihin, ya, nasib manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal seperti amal ahli surga. Amalnya seperti amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai kemudian jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi Allah membuat takdir berbeda, berakhir di neraka. Kenapa? Karena di ujung hayatnya dia berbuat, ya, amal perbuatan yang tidak sesuai dengan ahli surga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin begitu. Ada orang yang tampilannya tampilan ahli surga. Tinggal sedikit lagi hidupnya berakhir. Kok dia berbuat jahat? Kok dia berbuat maksiat? Kemudian berakhir dengan kesengsaraan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Contohnya begitu juga tukang sihir Fir'aun. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Tapi di ujung hayatnya mereka beriman pada Nabi Musa. Nah, jangan sampai terjadi pada kita. Kita harus menjaga keistiqomahan. Berat ini, makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta. Buat apa kita minta berulang-ulang? Wong yang baca juga udah nurut. Yang baca kan orang taat, orang sholat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, istiqomahkanlah aku di jalanmu yang lurus. Dan itu berulang-ulang kita baca sampai 17 kali. Yang baca ini kan sudah di track, on the track. Justru yang harus baca itu orang yang bukan on the track. Kenapa kita begitu? Karena manusia itu kadang-kadang, ya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Di ujung hayatnya malah malas. Wong sudah mau berakhir malah malas. Ya, dan banyak di antara kita yang begitu. Karena apa? Kondisi kita sudah lemah, penglihatannya sudah kurang, malah malas ke masjid. Terus makin tua makin rajin karena itu udah mau selesai. Nah, nanti di hadis yang lain sebutkan amal direken akhirnya.
Ya kan di pendidikan juga begitu kan. Kalau semester, kalau dulu mah kuartal 4 bulan sekali. Kalau sekarang semester ya. Jadi kebanyakan angka pengangguran ini biasanya erat korelasinya dengan kejahatan. Makanya ada berapa persen gitu ya pengangguran yang diizinkan. Jadi kalau sampai udah besar ini bahaya. Nah sekarang ini banyak pengamat mengatakan tingkat pengangguran meningkat, lowongan kerja susah, sempit katanya begitu para pengamat. Makanya ini yang bagian data ini harus betul-betul jujur, jangan sampai dipalsukan. Jadi kita bisa mengetahui kondisi rakyat hari ini. Pemilu juga sebenarnya menjadi tolok ukur. Ya, contohnya jumlah penduduk 250 juta. Terus yang nyolok cuma 100. Ini satu bukti 150 nggak taat. Ya, jadi negara diambang bahaya. Kalau di Amerika kan begitu. Mau pemilu mau nggak pemilu itu hak warga negara. Pokoknya diberi aja. Tapi terlihat nanti kalau prosentasenya drastis menurun, jumlah 250 yang ikut cuma 100, wah ini bahaya. Ya, itu jangan sampai terjadi. Makanya itu selalu diimbau untuk ikut. Soal Anda memilih apa itu terserah. Karena itu adalah putra-putri Indonesia juga. Siapapun yang jadi sebenarnya nggak terlalu banyak berubah sebenarnya. Karena kita terikat oleh perjanjian-perjanjian yang susah itu. Nggak tanggung-tanggung perjanjian 150 tahun. Dan 150 tahun itu sekali giliran cuma 5 tahun. Paling lama 10 tahun. 2 periode. Kan nggak bisa 3 periode. Ya, walaupun ada yang minta, nggak boleh. Perjanjiannya 150 tahun. Sekali teken perjanjian tuh dengan negara lain. Contohnya Freeport yang ada di Papua itu. Berapa tahun itu dia nongkrong di situ. Ya itu ketika perjanjian selesai, jangan-jangan emasnya udah nggak ada. Kita tinggal nyawang doang. Semuanya udah ahli, orang Indonesia udah ngerti. Tapi bahannya udah habis. Ya, kita kan sudah menyaksikan bahan-bahan yang berasal dari bumi habis. Minyak tanah. Kalau dulu kan kita suka dengar minyak. Naker tuh. Datang ke rumah-rumah ditaker. Kan sering kita lihat. Ya kan? Sampai-sampai kadang-kadang karet gelang salah masuk jadi gede tuh. Mulur. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu. Jangan-jangan mereka mengira minyak tanah, dapat meres dari tanah. Jangan-jangan namanya minyak tanah. Nah, kemudian gas. Ladang gas kita terbesar di dunia. Sekarang juga sudah mulai dikurangi. Nggak berebut kayak kemarin. Ya kan? Nah, kemudian listrik berlebih sekarang. Semua diarahkan supaya pakai listrik. Meninggalkan gas. Ada 2 kepentingan jadi. Tarik-tarikan. Nah ini bagaimana nih? Memanfaatkan sumber daya alam ke depan. Arab Saudi udah siap-siap. Karena diprediksi 2050 minyaknya hanya cukup buat negaranya. Jadi mereka langsung berubah menjadi negara wisata sekarang ini. Kalau kemarin kita mendapat visa hanya boleh berkunjung ke 3 tempat. Mekah, Madinah, sama Jeddah. Ya kan? Pada negara Arab itu kan 2. Sekarang dibuka lagi yang lain. Sepanjang Anda masih punya visanya cukup, dikasih 3 bulan, boleh piknik kemana-mana. Sekarang nih. Jadi berlaku untuk seluruh Arab. Mau ke Taif boleh. Nah sekarang ada situs-situs Islam seperti Madain. Tempat Allah mengutuk umatnya Nabi Saleh. Kan gunung gede itu. Kayak gunung Pinang begitu. Tapi batu semua. Terukir. Nah itu sekarang boleh ke situ. Boleh kita berkunjung. Jadi dikasih waktu berapa? 3 bulan apa? Visa itu sekarang. Ya, mereka berpikir karena wisata itu paling menguntungkan. Coba lihatlah di Bali lah. Lihat Bali itu. Wong Arab Saudi aja ngiri ke Bali itu. Kan raja itu ngelihat ke Bali kemarin. Menjadi contoh itu.
Tidak ada sejengkal tanah Bali itu, kecuali pasti laris manis. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan. Kita tambahkan dengan hadis. Ini masih banyak soal 42 ini. Jadi kalau dibaca semua juga nggak cukup waktunya. Sekarang tentang hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan tentang buang air dengan pispot, ya kan? Ya, jadi ada berita-beritanya Rasulullah juga menggunakannya gitu kan. Jadi pispot di zaman Rasulullah itu ya macam-macam, ada yang dibuat dari kayu. Ya kita udah tahu lah kayak apa itu? Ya kita banyaklah kayu yang dibolongi gitu ya. Gaya lumpang gitu kan. Ada dibentuk-bentuk, banyak kreasi kita lah. Ada juga yang berasal dari tanah liat. Nah itu di zaman Rasulullah beliau suka, mungkin karena tempatnya jauh ya. Nah itulah, jadi Rasulullah mungkin kesulitan ya, karena memang tanahnya kering, jadi beliau menggunakan pispot. Pispot ini kan biasanya dipakai untuk orang yang sakit biasanya, di rumah-rumah sakit ya. Esok paginya pernah ditanya oleh Rasulullah, dicari-cari, kemana itu? Nggak taunya diminum. Nah ini menjadi dalil seluruh bagian tubuh Rasulullah itu tidak ada najis. Ya artinya kalaupun ini nggak ada penerangan, masa sih nggak bisa ngebedain air bersih dengan kencing, wangur kan pas menyengat gitu kan. Tapi rupanya semua bagian tubuh Rasulullah ini wangi. Karena dikabarkan beliau juga nggak pernah ada yang merasa terganggu dengan bau badan gitu. Nggak seperti kita ya. Tapi bukan manusia, binatang juga ada yang wangi itu. Yang apa itu, pandan itu. Bau pandan dia. Ya musang. Jadi kalau kencing nggak bau dia, bau pandan. Maksudnya binatang saja bisa Allah takdirkan begitu, apalagi manusia. Kalau Allah mau mah gitu kan. Tapi kita nggak dibuat begitu, jadi bau. Nah Rasulullah ini sampai air kencingnya sempat diminum. Ini menjadi dalil ketika sudah diminum ya. Ainal baulul ladzi kana fil qidah? Mana tuh kencing yang saya taruh di sini? Nah, maka ini diberitakan, pembantunya mengatakan syarib tuhu. Saya minum. Laqad ihtazti minan nar bihidar, katanya. Anda sudah membuat pembatas dari neraka. Sudah membuat pembatas dari neraka. Begitu kata Rasulullah. Jadi kalau bagian tubuh Rasulullah itu nempel pada diri seseorang, ya, maka dia akan bebas dari api neraka. Itulah kenapa Abdullah bin Ubay minta nanti ketika meninggal dia pengen jubah Rasulullah dikenakan pada jenazahnya. Karena dia tahu. Ya, begitu juga yang lain-lain. Pokoknya Rasulullah saat mendapati Hamzah, paman beliau yang syahid dalam perang Uhud, itu dibedah, dimutilasi. Rasulullah bertanya, dimakan nggak itu? Jantungnya dimakan nggak? Maksudnya kan memang dimakan tuh, ya, artinya dimasukkan ke mulut. Enggak, kata para yang saksi itu. Dilepein lagi. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Kalau sampai dimakan, maka dia akan, sekalipun di neraka, dia tidak panas. Ya, begitu kata Rasulullah. Pokoknya yang berkaitan dengan Rasulullah ini mendapat keringanan. Begitu juga Abu Talib, walaupun dia berakhir dengan kekafiran, tapi kata sebagian pengamat, kekafirannya Abu Talib itu bagian dari skenario Allah. Kalau Abu Talib ditakdirkan Muslim, maka Rasulullah tidak akan mendapat perlindungan. Katanya begitu pada pengamat mengatakan. Jadi maksudnya kalau Abu Talib Muslim, maka sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi Rasulullah. Pasti bukan Rasul saja yang diserang, Abu Talibnya diserang.
Nah, Abu Thalib ini tidak diserang oleh orang Quraisy. Mereka selalu datang pada tuh, lihat ponakanmu tuh, selalu mengadu pada dia. Nah, dia lindungi, Rasulullah dilindungi sama dia. Sepanjang masih ada saya, jangan ganggu dia. Lain hal, kata pengamat ini, kalau Abu Thalib menyatakan diri muslim. Wah, ini harus sama dibunuh juga pasti. Nah, itu katanya takdir. Makanya, ya, karena dia menjadi pemeran dari takdir, seperti kita hari ini, pemeran dari takdir, dia menderita karena takdir, maka itulah diringankan. Ya nggak tahu api, apakah menurut Abu Thalib di neraka nanti tidak panas, walaupun terlihat berkobar-kobar, ya wallahu alam. Seperti apinya Nabi Ibrahim, ya walaupun terlihat oleh kita itu berkobar-kobar, kan bagi Nabi Ibrahim nggak panas. Kita lanjutkan. Babun nahi anil bauli fil hujr. Bab larangan mengencingi leng. Tahu nggak leng? Ya, lobang, liang terbuka. Kan suka kita di sawah itu ada terbuka itu. Ya, itu jangan dikencingi. Ini ada larangannya. Anan Nabiya qala, dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum, janganlah sekali-kali kalian mengencingi leng. Liang ya. Tapi leng sama liang tuh rada beda ya. Kalau leng itu yang alamiah, di tempat terbuka di sawah-sawah itu suka ada lobang gitu kan. Wa idza nimtum fa'atfi'u siraj. Kalau kamu tidur, padamkan lampumu. Nah, ini. Ternyata menurut kesehatan tidur dengan nyala ya, dengan cahaya itu tidak baik. Jadi baiknya gelap. Ya, menurut kesehatan. Nah, kita kan boleh jadi punya kecenderungan, saya nggak bisa tidur kalau gelap. Ada juga yang saya nggak bisa tidur kalau terang. Mana yang bagus sih? Maka ilmu yang bisa menjadi penengah. Menurut ilmu kesehatan, tidur itu bagusnya jangan terang. Ya, sebab mata kita ini akan silau. Jadi bagusnya paling tidak temaram. Kalau kita nanti bakalnya nggak kelihatan kalau bangun, bagus temaram. Atau paling tidak ya gelap gitu ya, kalau kita udah biasa. Nah, kalau kalian tidur maka padamkanlah lampu. Fa innal fa'ra ta'khudhul fatila. Tapi di zaman dulu lampunya ini menggunakan api. Beda dengan sekarang. Lanjut sabda Rasulullah, maka sesungguhnya tikus kadang-kadang ya menyeret lampu ujung itu apa namanya, sumbunya gitu. Karena kadang-kadang tikus itu menyeret sumbunya gitu, sumbu yang lagi menyala, contohnya lilin itu diseret. Nah, kita lagi tidur maka akan berakibat kebakaran tuh. Jadi larangan di sini berkaitan dengan musibah ya. Sama nanti di hadis yang lain Rasulullah juga minta supaya tempat-tempat yang diakses oleh kita buat minum itu ditutup. Contohnya sumur. Ya, karena banyak di kampung kan masih pakai sumur. Nah, itu tolong kalau mau tidur ditutup. Masih banyak yang terbuka ya. Dibiarkan terbuka. Menurut perintah Rasulullah tertutup. Suruh ditutup. Sebab kita nggak pernah tahu ada binatang yang masuk. Pagi-pagi langsung diseret aja, ditimba. Nggak tahu ini di dalamnya ada kucing mati katanya. Nah, itu ya. Wa aukinu askia, dan tutuplah tempat-tempat minum. Wa khammir syarab, terutama minuman. Jadi minuman jangan sampai terbuka karena ini polusi kan. Wa ghalikul abwab bilail, dan tutuplah pintu di malam hari. Nah ini, ya Rasulullah sudah sangat rapi sekali gitu menyampaikan pendidikan pada umatnya. Wa isnadu sahih, hadis ini sahih. Kemudian babul mawadi, tempat-tempat. Jadi pesan Rasulullah ini diantaranya leng. Nah itu jangan dikencingi, ya kan? Kita nggak sadar enak-enakan kencing katanya ular, matok pisan.
Kemudian selanjutnya adalah babul mawadi, tempat-tempat yang dilarang digunakan untuk buang air. Nah, dari Abi Hurairah, anna sami'a Rasulullah yaqul. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yabulan ahadukum fil ma'il daim alladzi la yajri, tsumma yaqtasalu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing, ya, di air yang tergenang, air diam. Kemudian air itu dipakai mandi. Ya, jadi kenapa kok kalau pernyataan ini menurut kita kan deso ini. Ya kita semua udah terdidik lah. Masa sih mau? Tapi di kampung-kampung masih begitu. Di zaman dulu itu umat Nabi Muhammad ya begitu itu. Ketika nggak terdidik ya, deso tuh. Jadi kenapa Rasulullah sampai begitu lekennya nih? Semua diurusi ini. Urusan buang air karena begitu menghadapi orang yang nggak terdidik. Semua berkumur di situ, cuci kaki di situ, ya wudhu di situ, nggak mengalir. Gitu. Tapi tetap aja nyaman aja dipakai. Makanya gudik apa segala itu udah laris manis. Jadi baiklah, demikian kajian tafsir dan hadis. Nah, semuanya ini kelihatannya hampir semua dibahas ya. Nah, kita tahu umat Islam ini bukan kita aja. Ada yang sama sekali nggak sekolah, ya Allah. Dia hanya tahu kalau disuruh nurut, dilarang nggak mau, ya begitu. Di kampung-kampung begitu, ada yang nggak sekolah sama sekali. Nah, maka kita harus maklum kalau ada hadis-hadis yang menyentuh mereka juga. Jadi semua ini harus menyentuh sampai dari orang yang awam sampai yang pintar. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak-anak kita doakan agar hidup mereka dimudahkan, penuh berkah, serta dibimbing untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.